beliau sangat sukses di Prudential ya, bahkan mencapai gelar-gelar di Prudential cukup luar biasa dan fantastis ya. Kemarin ketemu saya di Amsterdam juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat video beliau ya, supaya teman-teman lebih maksimal ya. Oke, luar biasa. Mari kita sambut dengan banyak berdiri ya teman-teman. Ibu kita, Fitri ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya malu loh di sini. Ya, ada punya otot. Bosen ya sama saya. Ya. Karena saya beberapa kali di sini gitu. Belum ke 15 kali. Menghibur, dia berusaha menghibur saya. Dari tadi, Pak kok gak bosen ya sama saya? Kan ya malu gitu ya. Soalnya yang diceritakan ya gitu ya. Jadi hari ini saya ada di sini, kalau diceritakan dari awal kayaknya sudah ada tertera di situ semuanya tadi. Saya bisa bertahan dan sampai hari ini saya tetap konsisten istiqomah di pekerjaan ini. Ya itu tadi, bertahan. Seperti yang saya tulis, selama saya tidak berhenti mengayuh, saya tidak akan pernah jatuh. Itu yang saya pakai prinsip. Banyak yang tanya sama saya, kok kamu tahan ya tak 6 tahun gitu. Sekarang jalan tahun ke-6 ya, jadi kok tahan? Nah, saya istiqomah. Saya meyakini Tuhan akan memberi rezeki pada orang-orang istiqomah. Setia dengan pekerjaannya, setia dengan tugasnya. Jadi itu aja sih. Kalau sharing terlalu panjang tentang diri saya kayaknya udah bosen ya. Saya kemarin di request khusus katanya. Siapa kemarin request saya sampai lupa. Citra ini. Oh dia pelakunya ya. Saya tanya, enggak bosen dah sama saya gitu ya. Jadi Selamat bawa jamu. mungkin lebih enak tanya jawab ya. Maksudnya bukan berarti saya yang lebih bisa jawab. Paknya tuh ahlinya. Cuman sharing aja gitu. Sharing aja apa yang saya lakukan, mungkin bisa jadi inspirasi atau bisa jadi berkah buat teman-teman. Jadi kita sharing aja. Kalau banyak agent baru. banyak agent baru. Iya, baru. Yakin? Ya, Oh, kayaknya saya tahu semua gitu. Baru itu, baru. Oh baru ya. Oh baru datang apa baru hadir gitu? Baru 2 bulan. Baru di sini lama di sana. Sharing. Yang dijaringin apa ini Pak Nyoto? Pengalaman. Asal mulanya. Kenapa mau join ya? Oh, kenapa saya mau join? Ya, semua orang mengalami proses hidup ya. Saya meyakini segala sesuatu bisa terjadi hanya karena diizinkan Tuhan. Saya ketemu dengan leader saya di prospek hampir 8 bulan, saya nggak mau. Tapi akhirnya menyerah gitu. Ya wis lah Bu, ya wis aku melok gitu ya. Karena sebegitunya dia gigih prospek saya untuk rekrut saya. Saya nggak mau sih sebenarnya, karena saya anti asuransi. Karena didikannya bapaknya anak saya, asuransi itu rugi. Wah bodoh lah asuransi. Saya gitu, yang paling ingat di telinga saya itu gitu. Kamu lebih baik beli tanah, tanaman jati emas, beli emas batang gitu ya. Jadi saya dulu main emas batang. Zaman tahun 2004, anak saya yang nomor 2 lahir, 1 minggu di rumah divonis femosis sama dokter. Invaginasi plus femosis. Akhirnya sama rumah sakit Jombang disuruh operasi. Saya nggak mau, takut ya karena bayi 1 minggu. Saya bawa ke HCOS Surabaya. Pas opnam di NICU 40 hari. Hari itu pas 40 hari habis 120 juta. Padahal emas hari itu harganya masih 120.000 per gram batangan. Mikir, kok segini banyak? Cuman kan namanya orang wong desa gitu ya, nggak mikir berapapun, yang penting anaknya sehat. Saya ketemu dengan Profesor Silvi. Saya dibilangin gini sama Profesor, Tak, kamu punya asuransi nggak? Enggak Prof, saya nggak pernah gitu-gituan gitu. Dia bilang, bodoh lu kalau nggak punya asuransi. Saya dibilangin gitu itu masih nggak nyadar, nggak ngerti. Karena bapaknya anak saya bilang, kalau punya asuransi itu bodoh. Jadi sing pinter iki sopo gitu ya. Bingung, kok dua-duanya kok katanya bodoh semua gitu. Kena kuno bodoh, kena ini bodoh. Perasaannya bodoh terus ya gitu. Karena nggak ngerti aja. Sampai suatu hari karena saya merasa, oh, kok katanya kalau punya asuransi itu enak ya, karena kita kalau rumah sakit pasti nggak mau di Jombang.
pastinya mau di Surabaya gitu waktu itu. Akhirnya saya ikut diam-diam merek X ya, merek X. Pas saya pernah sakit di Sada Utama, klaimnya nggak dibayar. Oh iya. Terjadi loh itu. Karena saya belinya diem-diem, saya klaimnya juga diem-diem gitu ya. Takut ketahuan bapaknya anak-anak. Pasti dimarahin nanti, dibilangin asuransi itu goblok kok dia melok gitu ya. Jadi takut ketahuan, akhirnya diem-diem juga saya tutup. Setelah klaimnya nggak cair, nggak bisa. Entah saya yang nggak tahu cara ngurusnya, atau mungkin karena saya ditelepon ya dari bank waktu itu, ditelepon yang enggak. Gitu. Terus berjalan waktu saya nggak pernah pakai insurance, nggak pernah. Pas tahun 2011 itu Bu Sulis, leader saya, dia datang rutin gitu ya, dia rajin datang ke tempat saya hampir seminggu sekali, sampai saya ilfil. Tiap kali telepon tak reject, orang yang janjani kita lapo gitu ya. Prospek saya nggak mau, akhirnya tapi dia rajin terus sampai akhirnya suatu hari dia datang ke tempat saya, Bu, saya hanya punya waktu sampai jam 5, kalau mau datang jam 5 ya, kan sebelum ini saya mau ada janjian gitu ya. Jadi tahun 2011 itu saya punya banyak acara, maksudnya 2010 sampai 2011 itu punya banyak usaha gitu ya, yang tadi yang saya tulis usahanya banyak, jadi judulnya cari kerja gitu ya, bukan cari uang. Kalau cari kerja kan dapatnya kerjaannya banyak, uangnya nggak ada. Kalau cari uang kan dapatnya uang ya. Saya cari kerja waktu itu, saya punya bisnis ini, modal ini banyak, kerjain sendiri sih, tapi yang dapat kerjaan tok gitu. Sampai ketemu Suri diceritani komisi 5 tahun, tidak diceritani jenjang karir. Kamu enak gini, kamu jualan ini hasilnya 5 tahun. Saya mikir angan-angan, kok koyo enak ya gitu. Ya wis Bu, coba. Tapi aku nggak mau ikut seminar loh ya. Yang gini-gini menurut saya itu seminar gitu. Aku nggak mau ikut seminar wis, nggak apa-apa, nggak usah, yang penting kamu datang aja, tanda tangan aja ini, aplikasi kan dulu masih manual. Ikut, saya nggak ngerti prosesnya, pas hari H, tak kamu bisa ke sini nggak, tak kasih CD-nya, besok kamu ke BRI Tower. Jadi saya dikasih CD itu Minggu sore, Senin pagi saya hujanan aja ini. Ya untungnya lulus gitu ya, untungnya lulus. Pas kesana nggak dibilangin bawa KTP asli, nggak dibilangin. Jadi sampai sana, Bu, saya disuruh bakat diminta KTP ya sama Bu Sulis di email. Bu Sulis yang telepon pokoknya harus bisa masuk. Akhirnya saya masuk, ujian lulus. Terus saya diceritain, kamu harusnya begini gitu ya. Saya di Kancani itu ditemenin beliau itu sekali. Nggak usah apa-apa, kamu, aku bawaan ke temen-temenmu, gitu aja. Saya jalan, satu hari itu 3 orang kalau nggak salah, gitu ya. Jadi jalan, dikasih data, ternyata gampang, saya dengerin aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ngerti apa itu SFA, nggak ngerti itu STS, nggak ngerti belas pokoknya. Jadi saya cuma ngikut aja, ternyata gampang gitu ya. Sampai saya ketemu nasabah ketiga, orang ketiga yang datengin. Setelah ketiga itu ketemu, oke, kasih data, Bu Sulis kasih apa, saya ilustrasi. Besoknya dia si nasabah ini bilang sama saya, Mbak, tolong yo, awakmu nek ini ojo ngajak koncomu sing iko. Dia nggak tahu di SUM, nasabah kan nggak mau tahu, bener ya? Nasabah kan nggak mau tahu di SUM kayak AM kayak, bagi kita itu yang kita yang tahu, yang nasabah kan nggak mau tahu. Dia cuma bilang, tolong kalau kamu kesini lagi, kamu ojo ngajak koncomu. Kenapa tau nggak? Karena dia nggak pakai hijab, muslim kok. Ya, jadi nggak pakai hijab. Kebetulan teman-teman saya pakai hijab. Aku nggak suka. Jadi bukan karena siapa orangnya, tapi karena dia nggak pakai hijab. Saya langsung gini, kena gue gitu ya. Gimana saya jelasinnya? Jadi hari itu, gara-gara itu saya jadi belajar bahwa si nasabah itu melihat saya, tidak melihat teman saya, tidak melihat leader saya. Kalau saya nggak belajar, saya mana bisa. Itu yang saya ambil waktu itu. Akhirnya mau nggak mau saya belajar. Jadi belajarnya karena kepepet, kepeksa. 1 bulan dapat komisi, 2 bulan ternyata bener ya 5 tahun. Nggak tahu, jenjang karir nggak tahu. Jadi nggak tahu arah. Ternyata enak ya. 1 bulan dapat komisi, bulan depannya lagi dapat komisi. Akhirnya saya mikir, wah, gimana caranya aku bisa ngejar untuk dapat komisi maksimal. Saya bulan ke-4, saya nyicil Avanza loh. Bulan seperti narik anjing gila di belakang saya. Kerjanya nggak karu-karuan. Berangkat jam 7 pagi, saya merasa dosa kalau pulangnya sebelum jam 9. Jadi merasa dibui pagar. Pagar itu akan ngetawain saya kalau sebelum jam 9 saya pulang.
Dulu andai ada kontes-kontes kayak gini paling menang terus saya. Karena setiap hari saya itu closing minimal 3 case. Setiap hari. Jangan jadi agent gitu ya. Dulu. Jadi kalau misalkan ada kontes kira-kira menang terus. Zaman sayangnya dulu nggak ada ya. Sayangnya dulu nggak ada. Jadi teman-teman yang ada hari ini luar biasa supportnya dari Prudential. Jadi dulu setiap hari gitu. Jadi makanya tahun pertama saya jadi agent saya dapat api pribadi saya hampir 900 juta. Dapat double startup. Jadi nggak berangkat berdua. Berangkatnya cuma satu, saya hanguskan satu. Aum Bali juga nggak berangkat waktu itu karena pas mau hari H saya mau berangkat, ibu saya sakit. Jadi kan lebih berat di ibu ya. Sempat dimarahi juga sama Pak Anda waktu itu kan Pak Anda ADS. Kok nggak berangkat sih tak? Itu H-2 saya batalin. Ibu saya sakit bapak. Saya nggak bisa berangkat karena nggak ada yang jaga anak-anak. Jadi semua orang ngalamin proses. Selama kita mau terus berjuang, kita mau usaha pasti ketemu jalan gitu. Terus saya juga mikir juga kan saya masih waktu itu saya masih jalanin pekerjaan yang lain. Saya masih jualan yang produk itu ya. Plastik, saya juga masih jualan korset, saya masih jualan apa aja yang penting halal legal menghasilkan tak lakoni gitu ya. Bahkan saya kadang-kadang masih sempat terima pesanan masakan. Jadi saya masih jalanin. Terus saya pikir-pikir lagi, saya pernah ikut acara di luar Pruden ya, ikut seminar gitu ya. Dia bilang gini, bekerja apapun itu harus tahu ujungnya, harus tahu endingnya. Kalau kamu nggak tahu endingnya, ya kita seperti melakukan sesuatu yang konyol. Saya jualan, ya benar ya. Kalau cari uang kan jual ini jual itu gitu ya. Kalau cari kerjaan ya kerjaan yang dapat, jual ini jual itu. Kalau saya jualan terus sampai kapan? Itu mulai saya berpikir, sampai kapan aku jualan terus? Kalau dapat, kalau aku jual, berarti aku dapat. Kalau aku nggak jual, aku nggak dapat. Sampai kapan aku seperti ini? Tahu endingnya. Jadi saya mesti, kalau saya ditawarin, ya sekarang kan lagi musim ya, lagi musim bisnis yang lain-lain gitu. Saya mesti dengerin, saya tidak menutup diri. Saya hanya mendengarkan. Setelah mendengarkan, tak banting balik, tak rekrut balik. Lah sistemnya Budenta itu yang terbaik kok. Setuju ya? Jadi saya tinggal balik. Oh kayak gitu ya, coba saya balik. Bahkan tadi pagi itu saya diprospek sama orang. Tadi pagi saya diprospek, tak bandingkan merek ini, tak bandingkan ini, tak bandingkan ini. Jadi 4 sampai 4. Terus Pru ada di tengah-tengah. Kenapa saya konsisten di Pru? Saya bilang gitu. Dia langsung ngomong gini. Iya ya. Saya bandingkan sistemnya. Dia bilang, oke Pak, kalau cari uang memang kayaknya cepat di tempatnya. Tapi soal kenyamanan, keamanan kita sekarang ke depan, Pru nggak ada bandingannya Pak. Iya. Dia ngakuin. Kenapa? Umur udah gitu dapat. Apa proven ya, terbukti, udah teruji, udah terbukti. Saya ceritain satu-satu gini. Dia cuma diam, benar memang. Kalau di sistem lain kita akan dilindungi oleh lisensi AJI ya. Jadi ada apa? Ada aturan twisting, ada aturan ini, aturan itu tidak saling baca. Itu kan sudah mengamankan diri kita sebenarnya. Jadi kita bekerja itu nyaman gitu ya. Terus arahnya endingnya kemana? Kalau produk kita jual produk, akan ada produk terbaru. Bener nggak? HP ada terbaru, produk kesehatan ada terbaru, bisnis akan ada lagi dan lagi. Sampai kapan? Nah, aku maunya yang fisik-fisik aja tak? Loh, enaknya di Kemudian karena kita nggak bawa produk, saya bilang gitu. Karena produknya udah nempel di orang-orang. Semua orang bisa sakit, semua orang bisa celaka, dan semua orang pasti mati, saya bilang gitu. Dan rumah sakit hari ini semakin lama semakin mahal, semakin bagus memberikan fasilitas seperti hotel. Nah kalau udah punya asuransi, ngenes Pak, saya bilang gitu. Dia bilang, iya sih. Enaknya kita nggak bawa produknya ya, karena udah nempel di orangnya. Kita tinggal membuka pikiran orang itu bahwa dia butuh. Bukan kita yang butuh, dia butuh. Saya biasa kalau jual, saya jual menu, saya nggak pernah jual harga. Saya jual menu. Saya nggak pernah jual harga. Jadi ada yang, kalau banyak agent yang bilang kalau nabung 500 dapat segini, 1 juta dapat segini, saya nggak pernah pakai itu. Saya selalu buka menu. Jadi di tabel data yang saya kasihkan saya pakai dan pakai tim saya mesti bikin sendiri tuh ya. Mau UP berapa? Mau plan rumah sakit berapa? Mau UP sakit kritis berapa? Jadi tawar menawar. Di sebagian dari 80% prospekan saya hanya mindset. Jadi saya nggak pernah jual produk. Mindset. Setelah mindset dapat, baru kita nego harga.
saya kasih sodoran tabel itu, tabel lembaga data itu dia nanya sendiri, UP jiwa itu apa mbak? Plan RS itu apa mbak? Sakit kritis itu apa mbak? Dia baru nawar. Kalau di awal saya hanya jual mindset. Jadi dapatnya saya selalu family, suami di polisi suami ada nama istri, di polisi ada nama suami, di perusahaan ada. Jadi ikut semua pasti. Jadi satu kali closing itu biasanya langsung satu keluarga. Itu juga saya edukasikan ke tim saya. Jadi tak satu-satu. Bukanya di mindset dan saya selalu pakai di awal saya asuransi. Saya buka mindsetnya asuransi itu seperti apa sih? Mungkin banyak orang yang nggak paham ya. Indonesia enaknya kita jualan asuransi di Indonesia hari ini itu enaknya karena sebagian besar itu belum ada yang paham. Sebulan ya kita ya, sebulan terakhir ini saya turun ke lapangan untuk canvassing. Ternyata canvassing itu luar biasa teman-teman. Tapi canvassingnya massal. Kalau sendirian, kalau kita jadi bonek sendirian itu kan nggak seru ya. Mau selfie di pinggir jalan kan memalukan gitu. Tapi kalau bareng sama orang banyak, pede ya sama. Jadi konsep itu saya ambil, saya canvas pada teman-teman, sama teman-teman. Kebetulan tim saya itu 95% itu perempuan gitu. Jadi kita setiap hari Sabtu, Minggu kita pakai dress code hitam-hitam, jilbabnya merah. Itu kita turun ke pasar-pasar. Kita turun ke alun-alun, kita turun ke tempat pusat keramaian. Saya bagian duduk menerima konsultasi. Jadi satu sisi teman-teman lainnya nyebar. Bahkan ada teman-teman datang, "Bunda, dia nanya hukumnya asuransi, suruh saya." Suruh saya, lah ngaji gue bab khusus asuransi ya. Jadi saya tanya gitu. Jadi saya turun ke lapangan. Jadi saat saya turun ke lapangan itu ternyata membuka pikiran ya. Saya sendiri juga tersadar bahwa kalau kita canvassing itu pasarnya tiada batas. Kalau kita sebatas kenal, temen, referensi bisa habis, merasa habis sopo, sinta prospek gitu ya. Tapi saat sama canvassing itu luar biasa. Satu kali turun kemarin kita hanya berdelapan, itu dapat 20 data keluarga. 20 data. Next follow up, saya nggak boleh kalau closing on the spot. Resiko lapse-nya tinggi karena nggak paham. Tapi minimal kita sosialisasi dulu, dapat data baru follow up. Follow up-nya ini yang saya panjangin. Jadi saya noto untuk teman-teman mulai jual secara kualitas, nggak hanya suruh nabung. Tapi saya nggak pakai konsep nabung ya, saya urutkan urutannya. Jadi dari pendapatan kita, saya selalu bilang, saya ini dawuh Ustaz Yusuf Mansur ya, pendapatan kita dibagi 5. Yang pertama zakat, yang kedua bayar hutang dulu, yang ketiga asuransi, yang keempat tabungan, yang kelima baru biaya hidup. Urutannya jelas, bukan dibalik. Orang Indonesia kan dibalik, belanja disik, cicilan disik, sorry, tabungan, rumah, mobil itu masuk dalam kategori tabungan. Karena apa? Karena bentuknya ada. Baru mikirin lainnya. Biasanya kan gitu. Terus bayar asuransi, lagi nyaur utang, baru lagi zakat. Nah itu kan yang dibalik. Saya enggak, saya balik. Sebenarnya ini loh yang harus dilakukan. Zakat itu kita seperti melempar ke atas, yang dapat kembalinya juga ke kita. Yang kedua hutang. Hutang itu yang kita pinjam dari orang dan habis. Saya edukasi itu. Terus, jadi 85% sampai 90% itu mindset dulu. Saya ditanya satu-satu ini semuanya bisa berjalan kalau asuransi, sehat. Kalau tidak, kalau asuransinya kebayar, kalau enggak, kalau terjadi sakit bisa habis semua. Buka mindset itu. Jadi membuka omongannya awalnya juga, yang penting kita dapat data. Setelah dapat data baru follow up. Itu saya lakukan dan ini saya mulai istiqomah untuk setiap minggu. Jadi Sabtu Minggu saya melakukan. Sabtu untuk unit, Minggu untuk grup. Sabtu unit, Minggu grup. Kayak Jombang Mojokerto. Ya, seru-seruan. Yang pertama adalah foto-foto yang pasti ya. Selfie gitu ya. Anak ya kebersamaan, kekeluargaan. Jadi saya lebih mengutamakan itu. Terus bareng-bareng. Saya juga ikut turun. Tadi pasarnya luar biasa. Bahkan kemarin saya datang di pasar yang daerah hampir ke Pacet ya. Itu bahkan mereka tuh nggak ngerti, saya nggak pernah pakai gitu-gitu ya mbak. Berarti kan dia nggak paham. Justru itu pasar, karena saya yakin semua orang tuh butuh asuransi. Tinggal kita buka pikiran mereka. Teman-teman boleh coba. Itu keren. Jadi nggak habis tuh, nggak ada habis. Terus kita dapat kebersamaannya juga. Jadi kalau ke alun-alun, saya duduk bawa kursi, disiapin kursi sama teman-teman.
nerima konsultasi. Jadi hanya bagian untuk penjelasan lanjutan. Siapa yang bawa agennya ke saya, tak tulis agennya nanti masuk ke agen itu. Selalu begitu. Jadi kita sepakat. Kemarin 20 orang, 10 orang, 8 orang kan ya. Kemarin ke Jombang lumayan ya. Dapat juga banyak. 12 data. Bahkan ada satu temen salah satu agen saya itu dapat 15 data dalam satu kali siaran. Saya bilang, cara nih ngomong gitu. Saya tanya, kok iso dapat 15 gitu. Jadi satu sisi saat kita bawa barang seragaman gitu kan ngelihat orang rame-rame itu apa sih? Mereka jadi tanya. Terus kita datang kan rombongan, mobilnya kita bikin sama, kita rombongan Pajero keren gitu, bikin sama. Jadi dibikin keren dulu orang kelihatan gitu. Kemarin tuh gitu. Jadi pinjem sih, selalu ada yang pinjem gitu ya. Ada salah satu agen saya itu punya showroom gitu ya. Pinjem Mbak ya, mau gitu ya. Jadi ada pinjem minimal bikin sama gitu ya. Jadi pinjem. Ya bikin rame, bikin menarik dulu. Jadi mereka ngeliat dulu ya nggak harus seperti itu sih. Cuman kemarin memang kita sengaja pakai gitu. Kita sengaja. Nggak mesti pas saya ke pasar juga nggak itu juga. Jadi terus melakukan dan saya bilang ini ke tim, saya yakin karena kan setiap kali saya kanvas itu pasti bawa data minimal 15, 20 sampai 25 data. Kita follow up lagi. Bahkan ada yang pagi kanvas yang dia bikin ilustrasi malam closing. Ada kemarin tim saya, udah siang. Jadi dia cerita, jadi bikin anti malu dulu. Kadang-kadang kan sungkan gitu ya, mental block. Padahal kan perasaan kita sendiri. Saya bilang, ada teman-teman saya rata-rata ke keluarga nggak berani, ke tetangga nggak berani, nggak ada yang senyum berarti ngerasa, gitu ya. Terus ke saudara takut, ya. Saya bilang pakai nurani. Kalau sudah kepada keluarga, ke teman itu sudah pakai nurani, jangan pakai perasaan. Bayangkan jika mereka mengalami risiko, dia sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, dia mampu. Nah, bilang misalkan satu hari dia terjadi sakit, itu hartanya habis. Bagaimana kita sebagai teman? Kita ini agen asuransi, di mana nurani kita? Kok nggak bantu dari awal? Dipakai nurani. Kadang-kadang saya pernah soalnya dimarahin sama teman saya. Kon kok tego tak prospek aku? Ya justru anakmu koncoku tak prospek. Ini aku gak koncoku rasa dia prospek kamu gitu. Kenapa? Nek awakmu loro, nek dirimu sakit, entek tuh nyamuk itu. Dia ikut akhirnya. Jadi kadang-kadang orang ya namanya enaknya, makanya di sisi lain, di satu sisi orang bilang begini. Susah Mbak, dia nggak mau main, nggak open tentang insurance. Bagi yang bilang susah, kalau bagi saya itu justru itu pasar kita karena mereka belum ngerti. Kalau udah ngerti kita bingung nyari orang, karena semuanya udah ngerti insurance, mereka sudah nawar minta harga berapa. Sekarang malah lagi musim. Jombang Mojokerto itu pakai program dana waris ya. Saya ada nasabah kemarin telepon saya, tak tolong bikinin saya UP 10 miliar. Bikinkan saya UP 50 miliar. Jadi sudah mulai mereka udah mulai ngerti. Ya awalnya ya edukasi. Jadi closingnya bisa gede-gede. Memang prosesnya lebih lama ya, karena kan bigis. Tapi langsung apinya itu capai langsung. Saya konsisten sama teman-teman, pokoknya minimal tahun ini startup bareng-bareng lah. Gitu. Jadi pasti di Surabaya semangatnya pasti lebih dahsyat ya. Karena kan trainingnya lebih konsisten. Saya itu training setiap Senin di rumah saya itu full day dari pagi sampai malam. Kira-kira anak-anak saya itu bosan juga saya. Full day. Jadi setiap Senin saya itu pulang. Kebetulan ini kan Senin ya. Jadi saya tarik sore. Saya ngomong ke Cita, aku kalau Senin itu full. Gitu. Kapan hari saya ke Bojonegoro juga gitu. Senin itu full. Jadi lebih kebetulan tim saya sebagian besar itu Muslim. Konsepnya kalau ditanya syariah atau tidak, saya lebih kepada cara transaksinya. Selama cara transaksinya syar'i sesuai dengan aturan agama, insya Allah baik. Jadi tidak. Saya ditanya, komposisi antara syariah sama konven banyak yang mana sekarang? Masih tetap saya jualan konven sama syariah. Cuman pilihan itu bukan saya yang menentukan. Saya kembalikan kepada nasabah. Jadi saya kasih tahu kalau konvensional itu begini, kalau syariah itu begini. Tapi yang penting akad saya dengan nasabah saya itu syar'i. Saya tidak melanggar hukum. Kan syar'i itu kan karena tidak melanggar hukum, tidak melanggar tata cara. Tata caranya bagaimana? Menghindarkan ta'adlis. Ta'adlis itu sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak pernah buka akad tahun kesekian saldonya balik sekian.
Karena dalam akad agama saya itu riba. Menyampaikan sesuatu yang tidak pasti seolah-olah menjadi pasti, padahal nggak pasti. Kita tahu itu tidak pasti. Kalau kita menyampaikannya seperti pasti, akad kita jadi riba. Pada orang-orang tertentu yang aliran untuk jenggot-jenggot itu bisa dimarahin. Saya pernah ketemu Arab, dibilang gini, kamu nggak tahu ya tak ya, asuransi itu propaganda Dajjal. Ya ketemu orang kayak gitu. Ada lagi, Ance nih kak, sekarang itu orang itu banyak menggunakan potongan-potongan ayat untuk kepentingan dia pribadi. Ada lagi. Jadi saya ketemu orang-orang gitu. Ada lagi, Mbak, aku tuh dilarang sama ustadku untuk ikut asuransi. Mana ustadmu? Serius? Di Malang, orang-orang Arab. Boleh saya ketemu ustadznya? Boleh. Ketemu. Banyak tuh sharing sama saya. Dia bilang, minimal saya bilang gini, ya orang seperti sampean ini loh, yang bikin orang Islam nggak maju. Dia langsung nangkep gini, loh kamu kok berani? Ya saya berani, karena saya meyakini apa yang saya lakukan benar. Tahu nggak hukumnya, asbabun nusulnya asuransi itu apa? Saya bilang, oh mudah-mudahan ayat. Saya ngomong artinya, dia buka Qurannya. Dia buka Qurannya. Kemarin ada juga di alun-alun Mojokerto, Mbak, saya ingin tahu ayatnya. Saya ngomong, lalu dia nggak tahu kalau saya ngajinya khusus asuransi, ngajinya lain nggak tahu gitu ya. saya ngomongin ayatnya, dia buka itu Quran online. Bener Mbak. Ada dia nggak ngerti, saya yakin dia nggak ngerti, cuman dia nyocokin aja artinya. Kemudian saya hafal, ya kali ngomong gitu ya. Jadi saya hafal ya kali ngomong. Jadi ya akhirnya dia masuk kemarin ikut, bikinin saya UP 1 miliar ya. Siap. Jadi saya ngomongnya tidak UP kepada mereka, saya ngomongnya uang dia, karena kan dia aliran celana agak cingkrang gitu ya, yang itu kan kelihatan ngomongin berarti pakai bahasa Arab gitu ya, uang diat Pak. Jadi yang ngerti, uang diat itu uang darah gitu ya, uang pertama meninggal kalau bahasa kita, uang diat, kan jelas tuh. Dan saat engkau akan lebih baik bagimu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya sehingga tidak meminta-minta pada orang lain. Mati loh Pak, disuruh suki Pak, kok kan tadi huruf tadi gitu. Anakmu juga minta-minta pada orang lain. Dia ada caranya. Ada yang bilang gini, aku nggak perlu tak kayak warisan-warisan buat anakku, dia nyari sendiri, aku nyari sendiri. Iya nek belum dong anakku nek dah. Gitu kan ada yang gitu. Namanya respon orang macam-macam. Saya jawab, itu kan versimu. Kamu nggak tahu tak bahwa hidup ini adalah tanggung jawab kita sama Tuhan. Tugasmu ninggalin dia. Soal dia bisa pakai atau tidak udah urusan dia sama Tuhan. Dia tanggung jawab atau tidak urusan dia sama Tuhan. Kalau dia doain kamu ya rezekimu, enggak ya sudah dosa tanggung jawab. Iya sih. Jadi debat, kebetulan memang saya concern di situ ya. Jadi tantangan tersendiri buat saya. Kalau teman-teman kan pasti pinter-pinter ya, kalau mesti sudah bisa ngitung. Tapi kalau mereka kan ketutup. Bangsa saya ngakuin ya, ketutup mereka. Merasa dirinya lebih baik. Aku apa jadi sing ngecat lombok, Pak? Sopo sing ngecat lombok? Aduh, aku sing ngecat lombok sopo. Yo, pangeran tak? Yakin loh, iso apa jari? Aku loh, ya akhirnya dia buka-bukaan. Saya gali terus dia akhirnya buka. Aku tuh udah punya tabungan 3 miliar. Saya anti bank. Di situ di rumah loh. Gue gak udah kobong gitu ya. Disimpan ada 3 miliar tuh disimpan di rumah. Ya gak udah expired. Saya pernah soalnya dana sahabat uang taruh kaleng, dipegang itu loh rontok. Karena ditanam di tanah. Loh kok ya si usum gitu loh. Dulu zamannya Rasulullah gak ada. Heh, usah ngambil HP, zaman Rasulullah gak ada HP. Dia nanya gitu sama saya, kau usah ngambil HP. Rasulullah zamannya itu gak ada HP. Langsung diem. Loh kan gak apa-apa tak. Lah, siapa sih nggak menghukumi gak apa-apa? Terus dia bilang, kowe meneh lu ngaji, ojo numpak pesawat, numpak unta. Rasulullah ada tak? Saya bilang, asbabun nusulnya hukum Islam itu adalah semuanya menjadi mubah. Dia menjadi haram, menjadi wajib, menjadi makruh, menjadi sunnah itu karena kondisi waktu dan keadaan. Saya beli HP untuk neror Pak Johnson, dosa, haram. Tapi saya beli HP untuk memudahkan komunikasi, selama itu membawa manfaat dan kebaikan buat manusia, boleh kok Islam. Islam nggak sekeren yang mereka bayangkan, yang nggak tahu, nggak sesaklek itu. Jadi saya buka lagi, Islam itu damai, Islam itu gini saja tadi gini, banyak yang nggak paham gitu loh. Jadi senang ngobrolnya saya lama, saya nggak pernah prospek 5-10 menit. Saya kalau prospek bisa jadi jam 10 pagi sampai jam 4, dapat makan, pulang di bawain telur sak keranjang karena dia punya ternak telur gitu ya, lumayan gitu. Ada yang panen nangka, diambilin nangka,
gede gitu dibawa semua gitu. Jadi kalau prospek lama, karena saya mesti ngobrolnya panjang. Lebih saya buka semua mindsetnya dulu, baru produk. Produknya nanti tawar menawar. Dan saya lebih senang kalau prospeknya pada perempuan. Karena perempuan Menteri Keuangan ya. Betul. Menteri Keuangan karena yang mengambil peran yang berkepentingan adalah perempuan. Menteri tenaga kerja. Laki tenaga keras. Iya, tenaga kerja. Kerja. Saya wedi Pak kalau prospek lagi, gitu. Kayak semacam trauma gitu. Apalagi prospek Pak Nyoto. Pak Nyoto sudah jinak kemarin sudah ngomong sama saya. Ya, gitu sih. Saya melakukan terus. Jadi terus kalau kepada agent saya cuma bilang kembalikan kepada tujuan. Banyak orang bagi saya gagal itu tidak ada teman-teman. Karena gagal hanya orang-orang yang menyerah terlalu cepat. Dan orang-orang gagal adalah orang-orang yang banyak rencana tapi tidak melakukan apapun seperti yang dia rencanakan sendiri. Betul. Rencana yang wakai, aku mau startup, aku mau UM, tapi gak udah yang bergawe. Ngimpi gitu ya, ngimpi. Jadi kan kemudian syaratnya jelas, ya omset gitu ya, yang seperti disyaratkan oleh Harvard. Cuman itu syaratnya sebenarnya. Dan saya kemarin ada satu agent yang bahkan sebelum dia AAJI dia udah siap-siap closing 210 juta API. Langsung dari di awal udah ditoto. Belum. Jadi udah mulai kelihatan ini. Kemarin tidur, bangun, sekarang udah lihat. Ingat sama tujuannya. Jadi saya juga lebih pada umur manfaat, karena umur kita nggak pernah tahu ya. Kita edukasi nasabah, umur nggak pernah tahu, lupa dirinya juga. Jadi kalau kita bisa melakukan yang terbaik sekarang, kenapa mesti ditunda? Kalau kita bisa melakukan hari ini, ini adalah pilihan Tuhan. Mungkin kita adalah salah satu orang yang ditunjuk Tuhan untuk jadi jalan bahagianya orang lain. Anak-anak kita, bapak ibu kita, keluarga kita kan nggak pernah tahu. Hari ini kita ditunjuk. Hari ini banyak di keluarga saya yang ngenger hidup sama saya. Saya bersyukur, alhamdulillah luar biasa, berarti saya manfaat. Bayangkan, kita punya banyak uang, terus tidak ada yang kita bantu. Buat apa? Kita banyak uang, mau sedekah nggak ada yang kesedahin karena semuanya udah banyak uang. Jadi nggak ada rasa sosialnya gitu. Tapi kalau kita manfaat, bantu banyak orang itu kebahagiaan tersendiri. Kita bantu saudara, kita bantu keluarga, kita bantu teman-teman. Jadi luar biasanya pekerjaan kita kan kita terus langsung ke orang-orang. Ketemu nasabah, kita edukasi mereka untuk bijak kelola risiko hidup. Ketemu agent, kita ajak mereka untuk hidup lebih baik. Dari teman-teman kita sendiri, dari produk yang kita jual, kita bisa ngajak mereka untuk hidup terus lebih baik, membaik dan lebih baik. Terus gitu. Jadi fokusnya kepada pembaikan. Jadi kalau ada negatif, saya itu sampai nulis di depan rumah saya, area husnudon. Jadi kalau seudon minggir. Area husnudon, masuk rumah saya harus kondisi pikirannya positif. Area husnudon, jadi masuk rumah. Karena kan memang rumah saya bikin base camp senyaman mungkin untuk teman-teman tim. Kapanpun mereka mau datang, saya open. Jadi kalau saya ada di rumah, saya di rumah. Jadi menyilahkan gitu ya. Itu aja sih. Halo, tidur. Itu aja kalau saya ya. Nah, yang diceritani apa coba gitu ya. Sharing aja ya teman-teman, mungkin kita bisa saling curhat. Iya. Tapi dari yang kita presentasikan tadi, artinya saya sedikit terbuka bahwa apa yang saya lakukan itu ada sesuatu yang baik, yang untuk kepentingan mereka juga. Kan kadang memang orang sekarang berpikir bahwa kalau asuransi itu kayak beban, kayak ya. Jadi gimana caranya kita membuang pikiran itu tadi ya? Kayak ragu-ragu, kayak tidak mentol gitu loh, kayak Duh. itu yang saya alami sekarang aja. Memang saya sudah closing 2, tapi untuk beberapa teman yang lain ini saya ada pikiran seperti itu. Mungkin di pikiran sampean merasa sampean meminta.
kamu tak closingkan, tak suruh bayar. Seperti kita meminta, jangan lupa loh ya, kita datang pada nasabah, kita ngasih loh. Kita nggak minta-minta. Kita ngasih, kita bantu mereka. Sama lama dia jadi nasabah sama seperti menyerahkan diri untuk ngeramut dia. Kita yang ramut, kita yang bantu dia. Saya selalu bilang, asuransi itu kebutuhan mendesak, karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Kalau kamu nggak memutuskan sekarang, ini ada apa besok, coba itu saya loh. Saya ngasih, jadi kalau di pikiran saya ngasih ke mereka, saya nggak minta. Kalau saya pikiran saya minta, saya pasti akan maju, mundur, iya, enggak. Tapi kalau saya pikiran saya ngasih, segera, karena besok kita nggak tahu. Kebetulan saya baru ada nasabah saya yang sekarang proses klaim, baru 8 bulan ya, jadi nasabah saya. Dia jalan-jalan ke Kalimantan, 1 bulan di sana, sakit, stroke, langsung operasi meninggal. Kebetulan saya sebelumnya bikinkan UP jiwa untuk dia. Gak terlalu banyak sih, cuma 500 juta. 2 polis, satunya kesehatan, satunya jiwa. Dari situ dia langsung mikir, bener juga ya. Karena adik-adiknya kemarin-kemarinnya gak ada yang mau. Kita gak pernah tahu, umurnya baru 43 loh. Nasabah saya yang meninggal itu umurnya 27, 29, 30, 31, 33, 43, 54, 48. Saya selalu ceritakan itu. Saya 6 tahun di Prudential. Nasabah saya yang meninggal itu jauh di bawah saya. Kita umur nggak tahu. Asuransi itu kebutuhan mendesak. Sekarang dan putuskan sekarang. Kalau di pikiran sampean itu sama seperti meminta, ya seperti itu akan anda mental blok. Sungkan karena seperti disuruh bayar. Karena disuruh bayar, padahal nggak, dia membeli perlindungan. Beli asuransi itu seperti membeli rasa tenang, membeli rasa nyaman. Kalau ada apa-apa sediaan terbantu, oh mbak aku jadi Gusti Allah, aku pasrah, unitnya berantalan untuk toleh-toleh. Saya bilang gitu, yoga, ya usaha, ya sama. Asuransi kan bentuk ikhtiar. Paham nggak sih konsep asuransi? Saya selalu bilang gitu. Dan atas ya. Biasanya saya menggunakan konsepnya begini. Boleh? Nggak apa-apa ya, sharing ya. Iya. Mungkin yang saya sebenarnya agak sungkan sama leader-leader tuh. Masih malu gitu ya. Cuman saya selalu menggunakan cara ini. Ada di sini yang saudaranya lebih dari 10, lebih dari 5. Pak Nyoto. Berapa mbak? Saudaranya 6. Bapak ibu masih ada? Sorry. 6. Bapak ibu masih ada. Sudah menikah mbak? Anaknya berapa mbak? Suaminya 1 kan? Iya. Tragis dia namanya. Curhat. Anaknya berapa mbak? 2. Misal sini ya, saya berhenti di sini. Anaknya 2, ini suami, bapak ibu masih ada, terus keluarga. Misal ini sepakat, ada aturan kesepakatan dalam keluarga, mengugemi, karena kita muslim ya, mengugemi ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu, gitu ya. Menyelamatkan diri sendiri dulu, bantu diri sendiri dulu, gitu ya. Misalkan dari 11 orang ini sepakat, jika terjadi sesuatu akan ditanggung bersama-sama oleh 11 orang ini. Misal, bulan pertama orangnya kena sakit, salah satu dari mereka butuh uang 50 juta. Urunannya berapa? 11. Hah? Ya, 4 sekian ya, 4 juta sekian. Saya mesti tanya, 4 juta sekian, saya mesti tanya, berat atau ringan? Kondisional, bisa berat, bisa ringan. Kalau punya uang ya ringan, kalau pas nggak punya uang ya berat. Tapi kan sudah sepakat. Jangan lupa sepakat, gitu ya. Terus karena kita nggak pernah tahu ya, besoknya lagi ganti ibunya sakit, harus masuk rumah sakit dan habis dana 70 juta. Besoknya lagi ganti anaknya jatuh, tulang tempurungnya pecah, harus operasi, habis 70 juta. Besoknya lagi kan kita nggak pernah tahu, menjadi berat atau ringan. Berat. Menjadi berat. Kenapa berat? Makan duit terus. Halo? Urunan. Kenapa? Karena keluarganya cuma 11. Ada yang jawab biasanya begini, loh mbak kan pengeluaran tidak mesti, pendapatan tidak mesti, pengeluarannya udah banyak. Saya mesti menggunakan bahasa itu, kenapa berat? Pengeluaran sudah banyak, pendapatan tidak mesti. Ya, bukan itu jawabannya. Kenapa? Dan itu saya selalu ulas lagi kepada nasabah saya. Setiap kali nasabah saya mesti menggunakan bahasa ini. Bukan itu jawabannya. Saya bilang gini, kalau sama menggunakan jawaban pengeluarannya sudah banyak, pendapatan tidak pasti, saya tanya, misalkan sama duduk di sini terus anaknya jatuh, tulang tempurungnya pecah, sama akan bilang, nak,
ibu pengeluarannya udah banyak, bu ojo jatuh. Bilang begitu enggak? Enggak. Ibu jangan sakit, bulan kemarin kan sudah sakit. Enggak kan? Jawabannya ya karena cuma 11. Bayangkan jika bergabungnya dalam komunitas yang lebih besar. Saya selalu menggunakan gini. Asuransi itu adalah komunitas yang dibikin oleh PT yang menyepakati seluruh anggotanya jika terjadi sesuatu akan ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh peserta dan PT. Berarti jika tidak terjadi sesuatu ada kontribusi membantu. Jadi sama dengan amalan nggak pernah putus. Karena dia ini PT ada motif ekonomi cari untung. Yang dipilih adalah orang-orang yang masih sehat, yang belum terjadi resiko. Azasnya adil, mau dapat berapa, bayarnya menyesuaikan. Jadi kalau saya nggak bilang, Mbak minimal, kan ditanya minimal berapa? Kalau minimalnya di Prudential 500, tapi tergantung mau dapat berapa. Karena asuransi itu jelas uang kecil membeli uang besar. Jadi saya lebih banyak di mindset ini dulu. Mereka clear, baru saya bawa ke tabel data. Saya nggak ceritakan produknya sisi apa, enggak. Saya cuma kasih tabel data. Mau tak bikinkan proposal ya, paling tidak dirimu ada gambaran. Dirimu nanti kena berapa? Gak ada tabelnya, tata atau brosur gitu, gak ada. Kenapa? Saya gak pernah pakai. Karena setiap orang kondisinya beda. Umurmu bisa jadi sama, tapi fasilitasnya kita nggak sama. Umur dirimu sama temenmu yang satunya karena nggak merokok. Saya ceritain satu-satu itu. Baru di tabel data itu ada nama, tanggal lahir, merokok atau tidak, pekerjaan, nama anak-anak, semuanya komplit. Terus saya di bawahnya saya tulis mau UP jiwa berapa, mau sakit fasilitas UP sakit kritis berapa, mau tabel rumah sakit, mau fasilitas yang bagaimana. Baru saya ceritain tabel HS. Dia yang nanya, UP itu apa? Tabel HS itu apa? Jadi saya nggak buka, sengaja biar ada interaksi. Jadi biar hidup, biar saya nggak ngomong sendirian. Jadi dia yang nanya. Dari situ masuk biasanya. Wis kawinan rumah sakit C, dan saya biasa setiap 2 tahun sekali saya mereview nasabah saya. Mereview. Saya datang lagi pada nasabah, biasanya setahun atau 2 tahun gitu ya. Saya bisa pasang status, waktunya review, karena di awal saya prospek saya kasih tahu. Nanti saya pasti akan datang lagi 1 atau 2 tahun untuk review ulang. Review ulang tentang fasilitas rumah sakit, UP jiwa. UP jiwa dibikinkan waktu pertama kali dulu 100 juta. Bisa, kan udah lumayan banyak. Kalau matinya pas waktu itu, kalau matinya sekarang, kalau matinya 20 tahun lagi, 100 juta hanya cukup beli aqua gelas 10 dus. Saya bilang, kok bisa kayak gitu? Ya ingat baksonya Melisa. Baksonya Melisa zaman tahun 2005 berapa? 200 perak bakso. Sekarang bakso berapa? 10.000. Waktu kita di posisi uang 200, kalau ngelihat uang 10.000 kayaknya gede ya. Tapi sekarang ternyata 10.000 ini hanya setara dengan 200, karena hanya cukup untuk beli bakso. Makanya saya review, saya bilang gitu. Makanya saya review, mau UP-nya mau nambah enggak. Makanya saya sekarang concern di dana waris juga ya, pakai tem. Lu Mbak kok sampai 75 toh? Emang lu yakin ketemu lu 5 sore? Saya bilang gitu. Cik sombongnya sih lu gitu ya. Kan belum tentu ya. Jadi ngitungnya sekarang. Karena kalau 75 tahun mungkin 1 bulan juga nggak ada apa-apanya. Nanti kita review setiap 2 tahun. Saya bilang gitu. Nah, ternyata kamu masih dikasih bonus panjang umur. Kita review lagi untuk apa? Dia langsung oh iya. Jadi ngarahnya ke sini. Memang agak panjang sih prosesnya, tapi insya Allah kualitas. Jadi sampai hari ini alhamdulillah presidensi pribadi sih 100 sih. Jadi tetap menjelaskannya begitu. Jadi saya juga sharing ke teman-teman, memulainya dengan begini, terus menceritakan bikin data ya, ilustrasi, habis ilustrasi, closing, saya ceritakan nilai tunai sama ya. Nilai tunainya tapi saya jelasin satu-satu dimainkan di mana. Jadi dia nggak mikir nanti tahun ke-11 kalau 61 juta harusnya 120. Saya tidak buka. Saya kasih analogi pakai jualan gula. Saya beli gula. Kalau misalkan uang 1 juta dibelikan gula pas harga berapa, ketemunya berapa. Karena kita bukan gula, kita saham. Harganya kan naik turun. Yang menentukan harga kan bukan kita. Kebijakan negara, ekonomi nasional, keamanan internasional itu ngaruh pada suku saham, bukan saham. Saya cerita nih, pas tahun ke-10 ternyata saldo sama naik terus, kan tiap bulan kan beli, bener ya? Tapi berupa saham, berupa saldo saham, berupa gula, bilang gitu. Sama numpuk gula 1 ton, jadi 1 ton sudah. Pas ternyata sama mau dijual, harganya pas turun ya jangan dijual.
Saya ceritani itu, dia clear, oke, baru masuk. Habis itu tanda tangan jadi polis, selesai, saya buka masa free look. Dipikirkan saya ceritani lagi tentang manfaat itu, saya ada satu lembar, namanya lembar pertanggungjawaban agent. Nah itu saya kasihkan ke semua tim saya. Lembar pertanggungjawaban agent, detail satu-satu manfaatnya, masa tunggu, tanggal berlaku, sakit kritis mulai tanggal berapa, rumah sakit tanggal berapa, 3 masa tunggu, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Saya ceritakan lagi, satu lembar aja, tanda tangan, dia tanda tangan sama saya tanda tangan, nasabahnya tanda tangan. Jadi kalau saya makan, nanti kalau ada apa-apa kamu telepon, ingat ya, biasanya kan nasabah tuh nggak ada yang baca polis. Agent baca polis nggak? Ya. Nah, ngaku enggak, sama. Nggak baca. Satu lembar itu pasti dia baca, karena cuma satu lembar, karena pas butuh dia pasti baca. Saya ceritani, ini manfaatnya kalau udah bergabung. Kalau dirimu nggak bergabung, berarti siap menanggung semuanya sendirian. Jadi bergabung itu bagus buat kamu, karena kamu tenang, ada apa-apa nggak mikir sendiri, ditanggung banyak orang gitu ya. Terus saya buka masa free look. Tapi saat dirimu bergabung, ada konsekuensi terhadap aku sebagai orang yang membawamu. Apapun yang terjadi 2 tahun pertama tidak boleh berhenti. Karena kalau kamu berhenti, kamu sama dengan membunuh saya. Aku nolong kamu loh, jangan sampai membunuh saya bilang gitu. Kalau kamu berhenti, aku bisa kena SP dan aku bisa di PHK loh dari berhenti saya. Tragis ya. Saya bilang gitu. Minimal kan bikin dia beban moral kalau dia berhenti. Tapi kalau kamu misalkan memutuskan, kalau dalam bayanganmu 2 tahun pertama kamu mau berhenti, berhentilah sekarang. Anda tak kasih waktu sampai sekian hari.